0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program Tahfiz 30 Juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda Lillah. wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid naon ya teh Al-Hasan Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat yang Allah muliakan, terutama para kasepuhan, para asatidzah, para kiai, para ulama, para ajengan, nyuhunkeun widi sanes jabung tumalapung mapatahan ngojai kameri atanapi ngajarkeun hiber ka manuk. Seueur atau banyak di sini yang lebih layak daripada saya untuk memberikan ilmunya, tausiahnya. Apabila tidak ada hadis faidastan sohaka fansohu, bila kamu diminta nasihat, beri nasihat. Seandainya tidak ada hadis itu, niscaya saya tidak akan mau memenuhi undangan untuk ngaji, terutama di Tasik sebagai kota para santri, kota para kiai, kota yang dipenuhi dengan pondok-pondok pesantren yang melahirkan orang-orang yang berilmu dan beramal. Saya juga pernah nyantri di sini, di Tasik ini, di daerah naon Kawalunya. Beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar tahun 85, 86, berarti sekitar hampir 40 tahun yang lalu. Kita akan mengangkat satu tema yang sangat penting dan mensupport atau menstimulasi kita untuk meraih apa yang menjadi judul dari pembahasan kita. Kalau judul yang kalimatnya bagus, ke surga bersama keluarga. Itu jelas gamblang, tidak akan ada multi tafsir.
Kalau judulnya apa sekarang teh? Ke surga bersamamu, kamunya ini siapa? Boa-boa. Tapi maksudnya keluarga. Masuk surga bersama keluarga. Masya Allah. Ini sebuah kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Suksesnya hidup itu tidak dilihat dari kehidupan kita di dunia. Karena dunia ini sementara. Dunia ini semu. Semua kebahagiaan, kesenangan ada batasnya dan sangat-sangat sebentar. Coba sebut jenis kenikmatan yang ada di dunia. Makan, berapa menit nikmatnya? Piring pertama, nikmat, enak. Nambah piring kedua. Berkurang nikmatnya. Nambah piring ketiga, engap. Nambah piring keempat, ongkek. Berapa lama nikmatnya makan? Hanya beberapa menit. Tidur, lagi lelah, ngantuk, tidur, nikmat. Berapa lama? Jam-jaman. Seharian tidur, liur atau daya. Nikmat apa lagi? Minum apa lagi? Ya. Gak bisa bermenit-menit, 5 menit minum terus bunghak atau. Hanya sebentar. Kedua, semua kenikmatan di dunia memiliki resiko kemadaratan. Nikmatnya makan beresiko menimbulkan banyak penyakit. Akhirnya buncit, tubuhnya menjadi gudang gula. Gudang kolesterol, gudang asam urat, gudang lemak, nyumbat aja. Kalau sudah begitu, makan apapun yang enak-enak terlarang. Jadi, makanan yang enak berisiko penyakit. Tidur enak berisiko umpamanya erep-erep. Orang yang banyak tidur sangat mungkin kena erep-erep. Terus apalagi sih? Semua kenikmatan di dunia ada risiko madarat. Karena itulah maka nikmat yang hakiki hanya bisa kita rasakan di surga, di akhirat. Allah menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa orang yang sudah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah berbahagia, telah sukses, telah berhasil dalam hidupnya. Terlebih ke surganya itu sekeluarga. Tambah lengkap kebahagiaan kita. Di sana ada semua yang kita inginkan, apapun. Allah menyatakan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Fussilat ayat yang ke-31, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un." Di surga tersedia semua yang diinginkan oleh jiwa. Dan bagi kalian di dalam surga itu ada semua yang kalian minta. Mau ingin makan si montong, dikasih yang terbaik. Tanpa ada resiko kolesterol, gula naik, terus kadar asam urat naik. Kalau di dunia kan begitu, ini mah enggak. Si montong satu nggak akan habis di dunia. Enak. Paling sakangkot, 2 kangkot, selebihnya enak. Di surga nggak ada enak. Enak itu keburukan. Enak itu adalah madarat. Di surga nggak ada yang buruk, nggak ada yang madarat. Semuanya serba nikmat. Kita makan di surga, kita minum bukan karena haus, bukan karena lapar.
tapi murni karena menikmati lezatnya makanan dan minuman yang disajikan. Dan kenikmatan di surga itu nggak bisa terhayalkan oleh akal pikiran. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Allah menyatakan, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ jaza'am bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak akan mengetahui kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan yang Allah janjikan kepada mereka. Qurrata ayun itu sumber kebahagiaan yang membuat bahasa kita nama tiis jeli herang mata. Semua yang didengar serba enak, semua yang dilihat serba indah, semua yang dirasakan serba bahagia. Dan kata Nabi SAW ketika menjelaskan ayat ini, Allah berfirman, hadis kursi, A'dadtu li ibadiyas salihin, ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbayangkan oleh hati atau pikiran manusia. Seindah apapun kita membayangkan kebahagiaan dan keindahan surga, kenyataan indahnya surga yang sebenarnya jauh di atas khayalan kita, di atas bayangan kita. Nah, bayangkan itu teralami oleh kita selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Dan semua orang yang kita cintai, istri kita yang pertama, istri kita yang kedua. Kalau ada 4, anak-anak kita, cucu kita, menantu kita, orang tua kita, adik kakak, sekeluarga masuk ke dalam surga. Bisa? Al-Quran menjelaskannya. Lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Allah menyatakan jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itulah surga Aden. Mereka masuk semuanya ke dalam surga Aden itu beserta bapak-bapaknya, pasangan-pasangannya, anak-anak turunannya, anak cucu dan seterusnya. Semuanya di dalam surga mereguk kebahagiaan bersama. Dan ini penyempurna dari kebahagiaan di surga. Kalau ke surganya bersama orang-orang yang kita cinta. Tapi kalau ke surganya sendirian, nggak ada anak, nggak ada orang tua, nggak ada cucu menantu, nggak ada adik kakak. Asa kurang lengkapnya. Jamaah pernah ke hotel, liburan. Hotel terbaik bintang 7. Untuk apa? Seneng-seneng aja. Sekeluarga dengan anak cucu. Tapi kita berada di suite presiden. Kamar terbaik. Ruangan kamarnya lega. WC-nya juga macam-macam tuh, ada shower, ada bathtub, ada whirlpool, ada naon deui lah gitunya. Makanan tersedia, snack, buah-buahan, minuman. View-nya super bagus. Aya nu nyoo speaker ya. Cing atulah ulah iseng pisan. Buat iya ketang. Nah. Kita ada di kamar itu.
View-nya bagus, sekota Tasik katingali itu. Tapi anak cucu kita di kamar standar, di bawah. Sama di hotel bintang 7, menayat ya. Tapi kita nggak ketemu dengan anak cucu. Kita nggak punya akses ke lantai mereka. Mereka juga nggak bisa ke lantai tempat kamar kita. Karena kalau di hotel kuncinya hanya bisa ke lantai yang kamar kita ada di sana. Nggak bisa ke lantai lain. Kira-kira bahagia nggak? Kurang. Kamana baru udaknya. Asa resep orang duaan mah gitu. Apa yang terjadi? Mending kene ngaluarkan uang banyak deh. Telepon di resepsionis. Tolong upgrade semua anak saya ke level yang sama dengan saya. Di upgrade baru tuh ningali anak, incu, minantu, orang tua, adik, kakak, emang, bibi, semuanya ngumpul untuk mereguk kebahagiaan. Barulah sempurna ya. Masya Allah ngabayangkeun ogenya baru di dunia ieu teh. Apalagi di akhirat. Kalau di dunia hotel semewah apapun, hanya maksimal lantainya terbatas, fasilitas terbatas. Tapi kalau di surga ada ribuan tingkat. Paling lebih tinggi, lebih nikmat. Tertinggi apa? Surga Firdaus. Fa'idha sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus fa'innaha a'laha wa awsatuha. Kalau kamu mau minta surga ke Allah jangan tanggung-tanggung. Minta surga Firdaus. Karena surga Firdaus surga tertinggi dan paling tengah. Para ulama ketika menjelaskan level surga, surga itu levelnya itu seperti kubah terbalik. Kubah terbalik. Parabola terbalik seperti kubah. Yang paling atas otomatis paling tengah. Dan tingkatan surga mulai dari bawah sampai ke atas maka disebut darajat. Darajat itu tingkatan yang dimulai dari bawah ke atas makin baik. Kalau neraka sebaliknya. Dimulai dari atas, paling enteng. Makin ke bawah, makin dahsyat siksanya. Makanya urutan yang ke bawah disebut darokat. Darokat tingkatan, derajat juga tingkatan. Makanya orang munafik tingkatan yang paling bawahnya itu dahsyat. Allah menyatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Darak terendah di dalam neraka. Darak itu tingkatan terendah. Paling hebat siksanya. Nah kalau surga disebut darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat likatawab. Ketinggian derajat di surga itu karena banyaknya pahala. Karena itulah maka masuk surga bersama keluarga adalah puncak kebahagiaan dan kenikmatan. Terus bisa nggak kita raih? Harus bisa. Kalau nggak bisa gagal. Allah wanti-wanti itu. Allah itu mengisyaratkan agar kita itu masuk ke surga itu sekeluarga. Jangan sendiri-sendiri. Lihat firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini isyarat masuk kalian dengan keluarga kalian ke surga. Jangan sampai ke neraka tuh.
Jadi target ini sesuatu keharusan. Jangan mau ke surga sendirian, ajak istri kita, ajak anak kita, ajak orang tua, ajak adik kakak, ajak orang-orang yang kita cinta masuk ke surga bersama-sama seluruh anggota keluarga. Dan itu adalah target yang harus kita capai, kita realisasikan. Nah, sekarang bagaimana cara agar bisa masuk surga bersama keluarga? Hanya satu caranya. Gampang, tidak banyak. Yaitu ciptakan surga dalam kehidupan rumah tangga di dunia. Itu saja. Dijamin itu kalau surga di dunia dalam kehidupan rumah tangga tercipta, maka seluruh keluarga akan bareng-bareng sampai ke surga. Bagaimana cara menciptakan surga dunia di tengah keluarga? Kita pasti hafal doa dan sering kita baca doa ini. Siapa yang tidak hafal doa ini berarti taranga doa sehingga dia tidak peduli kepada diri dan keluarga. Doa ini ada dalam Al-Quran surah Al-Furqan tentang ibadur rahman. Salah satu sifat ibadur rahman adalah mereka berdoa. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Kata Allah dalam ayat itu, ibadur rahman berdoa, Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami. Min azwazina, istri-istri, wa dzurriyyatina, dan anak-anak turunan, terus anak cucu, termasuk menantu. Qurrata ayun. Qurrata ayun itu sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Jadi jadikan istri dan anak-anak menjadi penyebab tenang, tentram, bahagianya hati selama di dunia. Siapa yang istrinya, anak-anaknya menjadi penyebab tenang, senang, nyaman, bahagia, maka rumah tangganya adalah surga bagi dirinya. Apa maksud istri dan anak-anak menjadi sumber ketenangan atau kebahagiaan? Para ulama menjelaskan. Di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah kitab tafsirnya dikenal dengan sebutan tafsir Al-Qurtubi. Beliau menyatakan laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menenteramkan hati seorang mukmin dibanding melihat istrinya, anak-anaknya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuat semua ayah bahagia. Sebelum subuh sudah pada bangun. Mungkin jam 2:30, jam 3 terdengar di kamarnya masing-masing ada alunan bacaan Al-Quran. Di toong teh lagi tahajud. Tarahajud. Bukan tahajud. Istrinya begitu, anak-anaknya begitu. Gimana perasaan seorang ayah? Alhamdulillah, adem gitu ya. Sebelum subuh anak laki-lakinya sudah pada ke masjid. Malah dia yang azannya. Kita ke masjid bareng-bareng salat berjamaah. Beres salat, wirid, zikir, berdoa. Terus baca Al-Quran sampai syuruk. Baru salat 2 rakaat, salat syuruk.
Jangan dipermasalahkan apakah ada nggak sholat syuruk atau tidak. Sebagian ulama menyatakan itu adalah sholat duha yang diawalkan. Yang jelas 2 rakaat seusai syuruk terbit, matahari terbit, kira-kira 15 menit setelah itu silakan sholat 2 rakaat. Nah, lihat semua anggota keluarga tahajudnya rajin, saum sunatnya rajin, baca Al-Qur'annya odoj, infak sodakohnya mengalir terus, istri, anak-anak sambil nyapu, sambil nyuci piring, sambil beres-beres, terereh tuh bibirna teh bergerak, memurojaah hafalan Al-Qur'an. Terasa rumah ini barokah. Terasa rahmat ini ditaburkan di rumah tersebut. Adem tentremnya itu luar biasa tuh. Jadi ini semua adalah aplikasi iman dan amal soleh. Kenapa? Sekeluarga bisa begitu, pasti iman. Dan imannya bukan ecek-ecek. Imannya kuat diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Inilah yang Allah janjikan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi menciptakan surga di dunia itu dengan mencetak istri dan anak menjadi istri dan anak-anak yang soleh, solihat, beriman dan beramal soleh. Karena iman dan amal soleh yang Allah janjikan masuk surga tadi. Sampai berikan kabar gembira. Wabasyiril ladzina aman. Berikan kabar gembira kepada mereka. Jadi menjaga istri dan anak-anak dari api neraka, didik mereka untuk beriman dan beramal soleh, untuk menjadi solihin dan solihat, dengan cara demikian dijamin surga dunia akan tercipta di dalam rumah tanggamu, dan itu kelak akan berlanjut sampai ke akhirat. Tapi ada tapinya ya. Ayak we tapi nanti itu. Walaupun sama-sama ahli ibadah, kadang kualitas kuantitas ibadahnya beda kannya. Ada yang rajin, ada yang rada rajin, ada yang sedang, ada yang asal-asalan. Baik orang tua atau anak. Kadang ada orang tuanya rajin ibadahnya. Kata orang Tasik mah fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang wajib dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Dia tidak hanya sholat yang 5 waktu. Rawatib dipelihara, malam bangun tahajud, sholat duha nggak ketinggalan. Setiap wudhu dia syukrul wudhu. Setiap umpamanya ada pilihan dia minta pilihan istikharah kepada Allah. Pokoknya rajin sholatnya. Tidak hanya Ramadan, saum sunnah juga dilakukan. Senin Kamis, Ayyamul Bid, Muharram, Asyura. Pokoknya saum sunnah tidak pernah lewat. Baca Al-Quran, odoj. Ada yang begitu orang tuanya. Anaknya asal-asalan. Anaknya itu hanya fardu aja yang 5 waktu. Udah. Beres assalamualaikum, langsung keluar HP, langsung browsing, langsung chatting, tewirid-wirid acan. Tidak sholat sunat, ya. Ada yang begitu? Ada. Ke surga enggak? Kalau dia menahan diri dari yang haram atau yang makruh dan dia menjaga yang wajib walaupun sunnah diabaikan, ya dia bisa ke surga. Tapi level surganya beda dengan orang yang rajin ibadahnya. Sama-sama di surga. Ibarat di hotel kan ada kelas standar, ada deluxe, ada kadang ada eksekutif, ada suite, ada presiden suite, ada suite family, ada yang paling tinggi presiden suite.
beda fasilitas, beda harga juga. Kalau budgetnya pas-pasan standar wela. Kalau budgetnya wah miliaran sok presiden suite gitunya gitu tuh. Tergantung harga, tergantung kemampuan kita. Surga juga levelnya beda-beda. Walaupun serendah-rendah level di surga, tetap nikmatnya itu tidak ada yang menyamai dengan kemewahan surga di dunia, nggak ada. Nah sekarang kalau ternyata anaknya pas-pasan ibadahnya, hanya yang fardu saja, yang sunnah sering ditinggalkan, masuk surga kelas standar. Tapi orang tuanya rajin, masuk surga level tinggi, surga Firdaus, terpisah. Mangkaning, naonnya mangkaning teh bahasa Indonesia nate. Jarak yang memisahkan antara level 1 dengan level berikutnya di surga sejauh langit dan bumi lo. Gimana bisa ketemu tuh? Kurang kebahagiaan. Tapi demi membahagiakan orang yang ada di level surga tertinggi, Allah katrol anaknya yang ada di level bawah selevel dengan orang tuanya di surga. Walaupun amal-amalnya jauh di bawah amal orang tuanya. Atau sebaliknya ada juga nih. Anaknya karena dipondokan, dipesantrenkan, rajin ibadahnya. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Orang tuanya karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas dunia, kurang terdidik dari kecilnya, hanya yang wajib saja. Ada yang begitu? Ada. Akhirnya anaknya levelnya tinggi, orang tuanya levelnya rendah, sama-sama di surga. Apa yang terjadi? Allah katrol orang tuanya selevel dengan anak-anaknya. Ini diambil dari beberapa ayat, diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Ketika menafsirkan surah Ar-Ra'du ayat 23 tadi. Yang menyatakan jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Itulah surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga Aden bersama bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak-anaknya. Apa kata ulama ahli tafsir? Di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ketika menjelaskan ayat ini beliau berkata, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba wal ahlini wal abna mimman huwa salihun lidukhulil jannah minal mu'minin litaqirra a'yunuhum bihi hatta innahu turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la min ghairi tanqisin lidzalikal a'la an darajatihi. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah akan mengumpulkan antara ahli surga dengan orang-orang yang mereka cintai dari kalangan bapak-bapaknya, anak-anaknya, istri-istrinya atau kerabatnya yang soleh untuk masuk surga agar mereka berbahagia dengan berkumpulnya orang-orang yang mereka cintai sehingga derajat yang di bawah terangkat ke derajat yang lebih tinggi tanpa mengurangi kebahagiaan orang yang derajatnya di atas, berada yang lebih atas. Dikumpulkan, dikatrol. Demikian juga dalam Al-Quran surah Tur Allah menyatakan ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan,
kami gabungkan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami gabungkan mereka dengan anak-anak turunannya. Disatukan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan anak-anak yang level surganya di bawah diangkat tingkatkan dengan surga orang tuanya walaupun amalan anak-anak jauh di bawah amalan orang tuanya. Untuk apa? Disebutkan oleh Ibnu Abbas takrimatan lil aba biistima'il auladi ilaihim. Itu untuk memuliakan para orang tua yang soleh, disempurnakan kebahagiaannya dengan digabungkan dengan anak-anak turunannya. Jadi dikatrol, terangkat tuh. Dan inilah penyempurna kenikmatan di surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Tafsir Jalalain. Jalalain itu dua jalal. Karena tafsir ini ditulis oleh dua ulama ahli tafsir, dua namanya Jalal. Jalaluddin. Jalaluddin Al-Muhalla dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti punya kitab tafsir tersendiri namanya Darul Mansur. Punya juga menulis Jalalain. Kalau Jalalain lebih ringkas ya daripada Darul Mansur. Di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan, al-madhkurina fil jannah fayakununa fi darajatihim wa illam ya'malu takrimatan lil aba bi istima'il auladi ilaihim alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Jalalain, maksud dari ayat tadi adalah orang-orang yang beriman dengan kadar keimanan yang pas-pasan. Masuk ke dalam surga dengan level di bawah akan diangkat ke level yang setingkat dengan orang tuanya walaupun amal-amal anak-anak itu berada di bawah amal orang tuanya. Dan ini salah satu di antara syafaat orang tua bagi anak. Jadi apakah orang tua bisa memberi syafaat terhadap anak-anaknya? Ya iyalah, jangankan di akhirat, di dunia aja kalau umpamanya anak ada masalah. Apa orang tua diam? Enggak, pasti terbawa-bawa. Kan ada ungkapan dalam bahasa Sunda, hana caraka, data sawala, anak nacilaka, bapana kababawa. Ayah nu gitu, ya pastilah ya, apalagi anaknya masih belum mandiri gitu. Itu di dunia, bapaknya tampil tuh. Walaupun harus keluar uang, harus mempertaruhkan jabatan gitu kan. Kadang-kadang anak nasalah, ngarokok ditampilin, oh kan orang tua nu ngamuknya. Padahal yang salah siapa? Anaknya. Anaknya yang salah ngarokok atuh dah. Jajagoanan. Sugante jago pas dicabok lapor ke ibuna. Jagoan mah tuh ulah lapornya. Jadi kadinya mingkona. Kehela tuh danya. Jadi orang tua pasti tampil. Sama dengan umpamanya kita ke hotel tapi levelnya tinggi anak-anak di kajian kereh ngaluarkan uang deui lah asal ngariung jeung barudak kan gitu. Kebahagiaan itu waduh luar biasa. Itu sampai ke akhirat. Syafaat orang tua kepada anak-anaknya iya jelas. Tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat nanti. Sebaliknya,
Anak juga bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Saling memberi syafaat, dan syafaat ragamnya banyak. Ada syafaat yang meringankan siksa, masuk neraka, siksanya dahsyat. Tapi karena dapat syafaat jadi enteng ringan. Contohnya syafaat siapa? Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib. Harusnya di kerak neraka paling bawah tuh. Tapi karena Nabi SAW memintakan ampunan, ditolak oleh Allah. Turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil kurba. Tidak layak seorang nabi, orang mukmin memintakan ampunan untuk orang musyrik walaupun kerabat terdekat. Akhirnya Nabi ganti doanya, minta agar azab untuk Abu Thalib dientengkan, kabul. Sehingga Abu Thalib yang harusnya nerakanya tingkatnya paling bawah menjadi paling enteng, paling ringan azabnya. Tepira, dikasih 2 sendal dari api neraka, begitu dipakai, ngagolak ubun-ubun itu. Padahal ubun-ubun itu bagian paling jauh dari kaki. Sendal kan di kaki, bukan di suhun. Oh, ngagolak pasti disuhun tas sendal. Bukan. Dipakai di kaki, ubun-ubun yang ngagolak. Kumaha kaki nah. Gimana pinggangnya lebih hancur. Itu yang paling enteng. Bagaimana yang lebih berat? Waliyadzubillah. Tapi lumayan. Daripada lebih dahsyat. Berkaitan dengan peristiwa ini, Nabi SAW menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, pasti Abu Thalib ini berada di tingkat neraka yang paling bawah. Tapi karena Nabi mendoakan, terangkat menjadi neraka yang paling atas dengan azab yang paling ringan. Dan Nabi menyatakan kata-kata seandainya, laula ana. Dan ini mengisyaratkan boleh mengatakan perkataan seandainya dalam rangka menjelaskan sebuah peristiwa yang memang nyata. Kenyataannya Abu Thalib harusnya masuk neraka paling bawah, didoakan oleh Nabi sehingga menjadi yang paling atas, lalu diceritakan seandainya bukan karena saya, dia masuk neraka paling bawah. Itu boleh. Kita umpamanya naik mobil, konsentrasi, tidak ngebut ya. Mobil nawete, namanya keluar di toko. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Tiba bergeg atau di naon? Di rem cekit 2 senti deh itu. Alhamdulillah selamat. Lalu kita bilang, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh apa tidak? Boleh, karena memang menjelaskan peristiwa yang sebenarnya. Ada hadis yang melarang mengatakan kata-kata seandainya? Ada. Tapi dalam konteks yang berbeda. Kata Nabi SAW, ini hadisnya agak panjang, tapi kalimat terakhir, in asobaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau kamu ditimpa musibah, ini dalam konteks ada musibah. Jangan sekali-kali berkata, seandainya tadi saya begini-begini, saya tidak akan begini-begini. Tapi katakanlah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini larangan mengatakan seandainya dalam rangka menggugat takdir.
takdir. Ini sudah terjadi. Nggak bisa dikembalikan lagi, nggak bisa diulang. Coba tadi kalau nggak begitu nggak akan begini nih. Sotoy. Nggak boleh karena menggugat takdir itu. Umpamanya nih. Yang ngajak ngaji yuk ke masjid. Naon ya tadi teh? Al-Hasan. Ustadznya dari Bandung loh. Haroream. Enggak ah. Ngaji atuh ngarah soleh gitu. Haroream. Dijemput ku saya. Sok lapar. Engke ngabaso. Atau kan di gireun masjid teh aya restoran tah. Ayo gratis. Makan nama. Pas pulang na bayar. Haroream oge hayu welah gitu ya. Ana jegera teh katabrak gujur halit. Lalu orang itu menyatakan seandainya saya tadi tidak ngaji dan mati guling itu. Itu enggak boleh karena menggugat takdir. Dari mana tahu kalau tidak ngaji bakal salamat? Mungkin di rumah kasetrum sampai maut. Mungkin di rumah ada sesuatu yang lebih besar musibahnya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi katakanlah qadarallahu ma syaa fa'al. Jadi larangan mengatakan seandainya itu pertama dalam rangka menggugat takdir tadi. Kedua dalam rangka menggugat syariat. Seandainya sholat teh 2 kali wilehnya sehari moal lieur-lieur teuing. Seandainya poligami teh ulah sunnah atuh wajib betulahnya meureun seru ta eta mah menggugat syariat enggak boleh. Syariat yang Allah tetapkan sudah yang sempurna. Itu enggak boleh. Ketiga mengatakan seandainya yang terlarang adalah mengandai-andaikan keburukan. Seandainya saya kaya raya, saya akan booking semua wanita cantik di Tasikmalaya. Berapapun harganya saya bayar. Itu mengandai-andaikan keburukan. Seandainya saya punya uang banyak, saya akan bikin diskotik. Biar saya bisa happy tiap malam di sana ajojing. Nah itu haram. Kata Nabi SAW dosanya sama apabila orang itu berbuat. Berbuatnya tidak, senangnya tidak, dosanya sama. Nah, adapun mengatakan yang seandainya yang dibolehkan pertama menjelaskan sebuah peristiwa sesuai dengan kenyataan. Seandainya saya tadi tidak makan dulu, segana mah ayeuna tos salatri. Boleh karena memang itu logis dan realistis ya. Seandainya saya tadi tidak makan sambal, meureun moal mencret. Aya hubungan sambal dengan mencret? Aya. Sekarang mencret wae karena sambal. Boleh kalau begitu ya. Kedua, bagus. Mengatakan seandainya untuk mengangan-angankan kebaikan. Seandainya saya punya banyak uang, saya akan bangun masjid. Bangun pesantren, saya akan biayai anak yatim, saya akan biayai dakwah dan seterusnya ya. Itu dibolehkan. Jadi kembali kepada yang tadi, syafaat beda-beda fungsinya. Ada syafaat yang bisa menyelamatkan orang harusnya ke neraka, dapat syafaat ke surga. Salah satu fungsi syafaat adalah mengkatrol level di surga. Harusnya surganya rendah, ini menjadi lebih tinggi. Seperti ayat surah Tur ayat 21 tadi, Ar-Ra'd 23 tadi dan seterusnya. Termasuk anak-anak bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin.
Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya, kecuali 3. Salah satunya adalah wa waladun solih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Orang tua sudah meninggal, masuk alam kubur, maka anaknya mendoakan. Sampai enggak doa orang yang masih hidup kepada orang yang mati? Ya pasti sampailah. Ayat, hadis, dan seterusnya. Ayat, lihat surah Al-Hasyr, Allah menyatakan, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Orang-orang yang datang setelah mereka. Ini setelah mereka itu maksudnya tabi'in. Para sahabat sudah wafat. Mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan ampuni dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Mendoakan orang yang sudah mati. Ini ayat. Terus ketika orang mati kita mensolatkan. Isi solatnya salah satunya adalah doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu dan seterusnya. Itu kalau nggak ada manfaatnya nggak sampai ngapain diajari doa begitu. Nah salah satunya hadis ini. Doa anak yang soleh bagi orang tuanya. Orang tua yang sudah mati didoakan oleh anaknya. Maka sering-sering mendoakan orang yang sudah mati. Orang tua kita, kakek kita, anak kita. Kan kadang ada anak yang mendahului orang tuanya. Adik, kakak kita, sahabat dekat kita, doakan. Makanya saya sering anjurkan tuh. Ikhwan, kita sholat jenazah ada sebulan sekali? Tidaknya, setahun sekali juga jarangnya. Walau kadang sebulan bisa 2 kali, tergantung ada yang mati atau tidak. Apal teh doana? Pernah apalnya? Pas ada yang mati, sibuk ngapalkeun deui. Aya nu kitu? Apal tah? Pas takbir, aduh naon tadi teh poho deui. Aya nu kitu? Kenapa kita lupa? Sebab jarang dibaca. Kenapa Fatihah, Qulhu, Qulya tidak lupa? Nah sering dibaca di sholat. Sehari 17 kali itu Fatihah minimal, belum sunatnya. Makanya apalna teh aduh sigana mah satahun teu maca oge bakal tetap lupa kita satahun mah. Kenapa doa sholat jenazah lupa? Karena nggak pernah dibaca, diamalkan. Coba hafalkan, baca tiap hari. Baca di dalam sholat. Kapan? Ketika sujud. Baca seusai sholat. Setelah sholat salam wirid. Terus akhirnya doa. Doakan orang tua, baca tujukan ke orang tua. Orang tua saya masih ada. Pasti aki ini udah maut kan? Pasti ada orang terdekat yang sudah mati kan? Doakan dengan membaca doa ini. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wasi madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal bar. Terus sampai akhirnya wadkhilhul jannah wa'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Kalau kita selalu baca itu setiap hari dalam sholat, seusai sholat, nggak akan lupa. Maka pas ayah tetangga mati, tenang, saya sudah apal, mau lupa. Coba sejak sekarang, ikhwan, akhwat, hafalkan doa sholat jenazah, doa setelah takbir keberapa? Ketiga, terus baca. Tujukan untuk siapapun yang sudah mati. Mungkin orang tua ada yang sudah mati. Baca. Jadi selesai Allahumma antas salam minka salam dan seterusnya, terus tasbih, tahmid, takbir, tahlil, terus baca ayat kursi, baca al-qulhu, al-falaq, an-nas, lalu berdoa. Minta ampunan dulu ya kepada Allah dan seterusnya. Minta ampunan untuk orang tua, baca doa tadi untuk orang tua. Insya Allah nggak akan lupa. Sok bapak-bapak jamaah ada yang pernah umroh atau haji? Siapa yang belum, saya doakan semoga suatu saat dipanggil haji atau umroh ya. Amin.
pendengar juga, netizen juga, pemirsa TV juga ya, yang ada di rumah yang sekarang menyimak atau siaran tunda nanti, semoga Allah panggil. Di sana hampir setiap selesai sholat fardu selalu berlanjut sholat jenazah. Beres salam kanan salam kiri, si mubalignya, muadzinnya itu menyerukan as-salatu alal amwat rahimakumullah. Kalau yang matinya banyak. Kalau satu as-salatu alal mayyitati rahimakumullah, berarti yang matinya wanita seorang. As-salatu alal mayyit wal atfal, berarti ada satu dewasa dan beberapa anak. Itu cuma beda di dhamir, bisa hu, bisa ha, bisa hum gitu ya. Itu hanya bedanya gitu. Itu setiap pada sholat selalu ada seruan itu. Makanya orang yang haji atau umroh apa saminggu pertama pulang masih nempel tuh. Sabulan anu apalana kuat masih nempel. Tak sabulan sehari baru lupa. Antara dibaca teh. Jadi anak bisa memberi syafaat. Sampai Nabi SAW menyatakan ada seorang di surga nanti memperoleh pahala yang sangat banyak. Orang itu kaget, Rabbi anna li hadza. Ya Allah, dari mana aku dapat pahala sebanyak ini? Rasa-rasanya belum pernah mengamalkan amalan yang pahalanya sebanyak ini. Maka dijawab, min istighfari waladika lak. Itu dari istighfar anakmu untukmu. Lihat, istighfar anak ada dua fungsi. Fungsi pertama, namanya istighfar, memintakan ampunan untuk orang tua. Kalau diijabah, dosa orang tuanya dikurangi, diampuni. Kedua, istighfar anak menghasilkan pahala yang akan diperuntukkan bagi orang tuanya. Dan itulah salah satu di antara bentuk syafaat dari anak untuk orang tuanya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga. Tadinya ada di surga, tapi levelnya di bawah. Diangkat ke level yang lebih tinggi. Fayaqul, orang itu kaget. Kok dapat promosi ya? Kok naik level ya? Lalu berkata, Rabbi anna li hadhihi. Ya Allah, dari mana saya dapat kenaikan tingkat ini? Kenaikan level di surga ini? Dijawab bi istighfari waladikalak. Ini karena istighfar anakmu untuk dirimu. Hadis ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Lalu beliau menyatakan isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Dan hadis ini dimasukkan ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah yang menerangkan kesahihan dari hadis ini. Lihat, ini hadis yang menceritakan syafaat anak bagi orang tuanya. Orang tuanya masuk surga, tapi levelnya di bawah level anaknya, terangkat selevel dengan anaknya karena syafaat. Itu ketika kita setiap tahun ada wisuda. Di kita di Bandung ada Ma'had Tahfidzil Quran. Setiap wisuda atau ada anak yang sudah tamat 30 juz, di wisuda orang-orang tuanya dipanggil, orang tuanya diundang, ikut wisuda. Termasuk ketika penerimaan santri baru, pas awal santri datang, orang tua pada datang kan. Itu diiming-imingi oleh syafaat hufadz, para penghafal Quran bagi orang tuanya.
Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Man alimal Qur'an wa amilahu wa hafidhahu. Siapa orang yang mempelajari Quran, mengamalkannya dan menghafalkannya, maka fayaqulul Quran, Al-Quran nanti pada hari kiamat berkata, kata Imam At-Tirmidzi, salah seorang perawi hadis ini, yang dimaksud Al-Quran di sini adalah qala thawabu qiraatihi, berkata pahala dari bacaan Al-Quran. Karena kata Ibnu Abbas, kullu thawab ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala Bani Adam itu akan berwujud bungklekan pada hari kiamat. Lalu berkata, ini yang kata Syekh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, nanti pahala yang bungklekan, yang berwujud itu yang akan ditimbang pada hari kiamat. Ditimbangnya dengan dosa. Dosa bungklekan. Pahala bungklekan. Apa bungklekan deh? Berwujud. Apa wujudnya? Jangan ditanya. Saya jawab sekarang. Wallahu alam. Tidak ada keterangan. Pokoknya adalah. Dan bisa berkata. Pahala bacaan Al-Quran berkata. Rabbi hallihi. Ya Allah hiasi orang ini. Orang yang menghafalkan Al-Quran. Lalu dihiasi dengan dua perhiasan yang tidak ada bandingannya dengan kehidupan di dunia. Fayud awalidahu, lalu dipanggil kedua orang tuanya. Wa yuksa bihulyataini la yaqumu huma ad-dunya. Lalu kedua orang tuanya diberi perhiasan yang tidak ada bandingannya dengan di dunia. Lalu orang tua itu berkata, Rabbi anna lana hadha, ya Allah dari mana kami memperoleh ini, memperoleh pahala perhiasan seperti ini. Dalam riwayat lain, wa yudha'u fi ra'sihi tajul waqar atau tajul karamah. Diberikan di atas kepala itu mahkota kemuliaan di atas kepala orang tua. Mereka bertanya, dari mana kami dapat ini? Dijawab, min akhdi waladikal Qur'an, karena anakmu telah mengambil Al-Quran. Anakmu telah menghafalkan Al-Quran, mengaplikasikannya dalam kehidupan kesehariannya. Lihat, ini nggak mungkin di neraka. Diberikan mahkota kemuliaan dan ketenangan, pasti itu di surga. Diberikan perhiasan yang tidak ada bandingannya dengan dunia dan isinya. Saking berharganya. Ini salah satu di antara bentuk syafaat anak bagi orang tuanya. Lihat, antara orang tua dan anak saling memberi syafaat di akhirat nanti. Walaupun kedua-duanya di surga, tapi beda level surganya. Lalu dapat syafaat yang lebih rendah, dikatrol, diangkat ke level yang lebih tinggi. Sempurnalah kebahagiaan mereka. Ini yang dimaksud qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya apa? Didik anakmu, istrimu untuk beriman dan beramal soleh. Allah akan satukan kalian di surga bersama seluruh anggota keluarga. Jadi ternyata bisa ke surga bersama keluarga itu dengan cara mendidik anak dan istri menjadi anak yang soleh solihat sehingga tercipta surga dunia dalam kehidupan rumah tangga, maka berlanjut sampai ke akhirat nanti. Ya, ini muqaddimah dari materi kita. Sekarang bagaimana langkah-langkah konkret menciptakan rumah tangga bahagia menjadi surga dunia. Waktunya habis. Sekarang mukadimah aja dulu. Isinya lain waktu. Saya targetnya sampai jam 10.30.
Sekarang jam 10.41, punten lewat 11 menit. Jadi cukup 1 jam lebih dikit untuk kita. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Semoga nanti di masa-masa yang akan datang kita bisa berlanjut dengan cara menciptakan surga dunia dalam kehidupan rumah tangga. Ya, tadi cuma mukaddimah saja dulu. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Taib, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala atas muqaddimahnya di kesempatan tabligh akbar kita di pagi hari ini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama kami akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan WA. Ini pertanyaan dari salah satu ummahat Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mohon pembekalannya untuk meraih surga bersamamu. Tentunya suami istri punya kewajiban yang harus dilakukan. Mohon berikan contohnya yang harus dilakukan yang sangat-sangat wajib Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan itu dijawab pertemuan yang akan datang. Itu materinya itu. Kita kasih sedikit bocoran. Pertama tadi sudah dijelaskan didik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat qu anfusakum wa ahlikum nara, kata beliau, allimuhum alkitab was sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ajarkan ilmu. Dengan ilmu lahir iman. Dengan iman yang didasarkan pada ilmu lahir amal soleh. Kalau ada iman dan amal soleh itu tadi. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi ajarkan. Kalau tidak mampu, jangankan orang biasa. Kan nggak bisa ngajar nahwu shorof. Kan nggak bisa ngajar bahasa Arab, tafsir, hadis. Kan nggak bisa umpamanya mendidik anak untuk menjadi hafidz Quran karena orang tua juga juz amma ge bawa. Maka terus terang, ini rahasia jangan diberitahukan. Para ustadz pun tidak bisa mendidik anak. Karena kesibukan ngajar, dakwah, mencari nafkah, pulang ke rumah sudah tinggal istirahat. Apa yang bisa kita lakukan? Pondokkan. Bukan pondok lawan dari panjang. Pesantrenkan. Didik, disimpan di lingkungan yang bagus. Lingkungan penuh ilmu, penuh amal, penuh akhlak. Jangan salah milih pesantren, kiainya cabul. Ada? Ada. Jangan salah pilih pesantren yang dididik dengan didikan gaya feodalisme. Jangan. Yang menerapkan Quran Sunnah. Kemuliaan akhlak yang dibatasi oleh ketetapan syariat. Yang sampai sujud ke gurunya nggak boleh. Walaupun bukan dalam rangka menyembah. Tapi dalam rangka menghormat. Boleh nggak menghormat dengan cara sujud? Dulu boleh. Dulu. Malaikat disuruh sujud ke siapa? Ke Adam. Dalam rangka menghormat. Yang nggak mau sujud sehingga iblis durhaka. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nabi Yusuf dan saudaranya sujud ke ayahnya Nabi Yakub. Saudara-saudara Yusuf sujud ke Yusuf dalam rangka menghormat. Dulu boleh. Pas syariat di zaman Nabi kita Muhammad SAW nggak boleh. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin
la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha. Andai aku boleh menyuruh orang untuk sujud ke orang lain, niscaya para istri aku perintah untuk sujud kepada suami, saking besarnya hak suami. Tapi karena nggak boleh, tidak diperintah. Maka siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah, dia musyrik. Siapa yang sujud ke orang lain dalam rangka menghormat, dia maksiat karena melanggar larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cari pondok yang benar-benar menerapkan Quran Sunnah dari segala segi, akidah, ibadah, akhlak, dan seterusnya. Ya. Nah, itu upaya kita mendidik anak untuk menjadi soleh dan solehat atau menjadi sumber kebahagiaan dalam kehidupan di dunia sampai ke akhirat nanti. Itu yang pertama, didik. Kalau nggak bisa mendidik, sekolahkan. Keluarkan uang untuk mendidik mereka di pesantren. Jangan dikata mahal. Memang sekolah biasa nggak mahal gitu. Enggak, sekolah biasanya bekalnya cuma 50. Cuma. Terus SPP-nya ratusan ribu. Kalau pondok pesantren kan sebulan 1 juta lebih ya, 1,5 juta mahal. Coba hitung, 1,5 juta teh bersih, makan 3 kali, sakit diobati gitu ya. Ada acara rihlah, tidak bayar lagi. Nah sekarang sekolah harian, yang SPP-nya 200 ribu, 250 ribu. Makannya di rumah 3 kali, gembul lagi. Kalau makan sekali makan 15 ribu kali 3, 45 ribu sehari kali 30. Berapa? Itu udah hampir 1,5 juta itu. Terus uang jajannya, terus uang ongkosnya ya. Terus kalau ada renang bayar lagi gitu kan. Lebih mahal sekolah biasa daripada mondok kalau dikalkulasi secara umum, secara keseluruhan ya. Jangan bilang mahal untuk meraih surga melalui pendidikan untuk anak-anak kita ya. Itu yang pertama, didik. Kedua, adakan program ibadah bareng di dalam keluarga. Apa aja ibadah bareng yang bisa dilakukan? Pertama, coba malam bangunkan untuk tahajud. Kata Rasulullah rahimallahu rajulan ayqadha ahlahu. Semoga Allah merahmati seorang yang membangunkan istrinya di malam hari untuk tahajud. Kalau tidak mau diciprati dengan air, basahi ulah, saember ulah, paseh. Ciprati, lalu sholat tahajud. Allah berikan rahmat, rahimallah bisa bermakna dua, bisa bermakna doa. Semoga Allah merahmati, bisa mimbabil ikhbar. Dalam rangka memberitahu Allah pasti merahmati seorang laki-laki membangunkan istrinya malam hari untuk tahajud. Dan sebaliknya wanita juga begitu. Pasti dapat rahmat. Ya, itu pertama. Kedua, coba setiap Senin Kamis saum bersama. Saum sunat lalu buka bersama. Rasakan sensasinya. Sahur bersama, kemudian buka juga bersama. Bila perlu sekarang bukanya di luar gitu. Wah seneng istrinya, anak-anaknya mau makan di luar, kita makan di luar gitu ya. Hanas dangdan pekta di luar tadi teras. Sanguna di angkutan keluar. Lumayan memberikan suasana yang berbeda apabila makan di dalam. Ketiga, coba adakan program hafalan bersama. Istriku sayang, anak-anakku, hari ini kita hafalkan surat ini, targetnya 2 hari. Setiap ba'da subuh atau maghrib ke isya memurojaah, nanti saling menyimak, saling setoran. Rasakan sensasinya. Ya. Itu yang ketiga. Nah, terus yang keempat tahajud, terus saum bersama, buka bersama, terus ngaji bersama. Nah, yang kelimanya jangan lupakan ini. Saling
mendoakan antara sesama anggota keluarga ya. Ini bocoran ringkas tentang cara-cara real untuk membentuk surga di dalam kehidupan rumah tangga. Allahu a'lam. Taib. Tes. Taib barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan kedua datang dari Bapak Ahmad Yusuf dari Suryalaya, Tasikmalaya. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah kedudukan anak orang kafir dan anak dari hasil zina yang meninggal masih bayi, apakah dijamin masuk surga? Baik, barakallahu fiik. Kalau anak mati sebelum balik, ulama ikhtilaf, baik ini anak orang muslim ataupun anak orang kafir. Pendapat pertama menyatakan tidak ke surga, tidak ke neraka, tapi ujian bagi mereka nanti di akhirat. Ada riwayat tentang hal ini bahwa ada 4 golongan manusia yang nanti diuji di akhirat. Pertama, orang yang Islam datang dalam keadaan mereka tuli, nggak bisa dengar, nggak bisa memahami dakwah yang sampai. Kedua, yang pikun. Islam datang ketika dia sudah nggak bisa berpikir. Ketiga, orang yang gila. Islam datang ketika dia gila. Keempat, anak yang mati sebelum balik. Jadi 4-4-nya berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, ja'anil Islam wa ana majnun. Ya Allah, Islam datang ketika aku sudah gila dan seterusnya, termasuk anak kecil. Lalu oleh Allah diuji. Apa ujiannya? Semuanya disuruh terjun ke dalam neraka. Siapa yang terjun, niscaya api neraka itu dingin baginya, lalu diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa dia begitu? Karena yakin terhadap keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Nggak mungkin Allah menyuruh ke neraka tanpa ada hikmah. Yakin, lalu terjun. Tapi orang yang lari nggak mau berarti dia suudzon. Allah nggak adil, saya nggak berdosa. Kenapa saya disuruh ke neraka lalu dia kabur? Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini yang lebih rajih. Anak yang mati ketika belum balik, dia ke surga. Walaupun anak itu anak orang kafir. Apalagi anak orang muslim. Suatu saat Nabi SAW sedang ngariung dengan para sahabat. Tiba-tiba di balik punggung seorang sahabat nongol anak kecil. Diambil oleh bapaknya, diusapan, dipangku, dicium, dilahun. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, kamu mencintainya? Dia menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku ini. Artinya sangat cinta, bingit gitu cintanya. Besoknya pas ngariung sahabat itu nggak ada. Ditanya mana sahabat yang kemarin bawa anak. Kata para sahabatnya, ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin meninggal dan anak bapaknya sedang sedih. Akhirnya berdirilah beliau, bring, ngalut, ngabandalut, ngabring, pairing-iring, melayat. Didapatinya bapaknya itu sedang sedih, menangis. Dihibur oleh Nabi SAW untuk menghilangkan kesedihan. Dihiburnya bukan ngelawak, bukan. Jadi orang memahami menghibur itu artinya apa? Melawak, keliru. Coba hiburan Nabi SAW gimana? Ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup panjang, hidup bersamamu sampai besar,
dan kamu bisa bersenda gurau selamanya dengannya, atau anakmu pergi mendahuluimu, menunggumu di pintu surga, yang kemudian menuntunmu masuk ke dalam surga. Mana yang lebih kamu sukai? Kata orang itu, ya Rasulullah, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk dalam surga, lebih aku sukai. Anakmu itu sekarang lagi begitu loh, menunggumu di pintu surga. Ini menghibur apa tidak? Ya, sangat mengetar. Bukan ketawa, haha, bukan. Tapi aduh adem. Kita sedih kalau anak yang kita cintai sedang sedih di sana, ya enggak? Tapi kalau kita tahu anak kita bahagia di sana, kita sedih enggak? Enggak, alhamdulillah anak saya bahagia. Menunggu saya di pintu surga, lalu menuntun saya masuk surga. Dan hadis ini sahih, menunjukkan anak itu bukan sekedar masuk surga, tapi membawa orang tuanya masuk surga. Hadis kedua, ada hadis Nabi SAW bermimpi. Mimpi beliau itu wahyu. Beliau dibawa oleh dua orang yang kemudian dua orang ini diketahui Jibril Mikail. Dibawa ke beberapa tempat melihat beberapa peristiwa. Ada yang ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk. Ada yang ditimpa kepalanya sampai mejrel, pejet, utuh lagi. Ada yang tenggelam di sungai darah dan seterusnya. Sampai beliau tiba di suatu tempat. Di tempat itu taman indah, ada sebuah pohon yang tinggi. Di bawah pohon itu ada seorang kakek. Di kakek itu dikelilingi oleh anak-anak yang bermain riang gembira. Terus setelah beres mengalami beberapa peristiwa aneh, baru diterangkan oleh Jibril Mikail. Adapun orang tua yang ngasuh anak tadi di Taman Indah itu Ibrahim, dan anak-anak yang dia asuh adalah anak-anak kaum muslimin. Para sahabat menjawab, wa auladul musyrikin ya Rasulullah, apakah anak-anak orang musyrik juga ya Rasulullah? Karena kan mereka mati dalam keadaan belum punya dosa. Beliau menjawab, wa auladul musyrikin, ya anak-anak orang musyrik juga. Nah, dalil yang senada dengan ini banyak, sehingga ini dipandang sebagai pendapat yang lebih rajih daripada pendapat yang awal tadi. Yang intinya orang yang mati ketika masih anak-anak, belum balik, maka dia ke surga walaupun kedua orang tuanya kafir. Berkata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali di atas fitrah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, perawi hadis ini berkata kepada murid-muridnya, atadruna ma fitrah? Tahu nggak kalian fitrah itu apa? Fitrah itu Islam. Tidak ada bayi yang lahir kecuali di atas Islam. Walaupun orang tuanya kafir. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang nanti akan mengyahudikan, menasranikan atau memajusikan si anak. Kalau sudah gede dibaptis kan? Kalau enggak dibaptis tetap dalam fitrah. Fitrah itu Islam. Lalu Abu Hurairah membacakan Al-Quran surah Ar-Rum 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama ini secara lurus. Agama Islam maksudnya. Itulah fitrah Allah. Islam ini fitrah Allah yang semua manusia diciptakan di atas fitrah, di atas Islam. Makanya setiap bayi yang lahir di atas Islam. Walaupun orang tuanya kafir. Dari sinilah maka bayi yang lahir dari keluarga muslim ketika besar nggak perlu disyahadatkan lagi. Kan ada kelompok yang mewajibkan syahadatnya. Rukun Islam pertama naon? Syahadat, kamu kapan syahadat? Kan bingung orang ngajawabna. Syahadat mas sering dina sholat. Ya etama syahadat di dalam sholat. Bukan dengan niat masuk Islam. Innamal a'malu
Biniat. Kamu kapan syahadat masuk Islam? Kapan? Nah, masih kafir loh. Ayo syahadat di hadapan saya. Kan gitu. Oke lah, mikirlah. Kalau pulang sekarang ketabrak beca mati gimana? Apa salahnya syahadat? Akhirnya syahadat. Pulang ke rumah ibunya kafir, bapaknya kafir, imam di masjid kafir nggak mau sholat. Bahaya nggak? Bingit sebagai takfiri. Dia keliru, salah memahami masalah akidah dengan ro'yu, tidak dengan dalil. Padahal dalil Al-Quran menyatakan semua bayi yang lahir Islam. Makanya tak ada riwayat para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya ketika balik. Nabi SAW apakah ada mensyahadatkan Hasan dan Husain? Enggak. Langsung dididik. 7 tahun perintahkan sholat. 7 teh diperintahkan teh 7 tahun. 7 tahun teh diperintah, bukan karek diajar. Diajarkan nama sejak sebelum 7. Pas 7 tahun tuh sudah bisa. 10 tahun belum mau sholat, pukul. Jadi ayat dan hadis tadi menunjukkan sudah Islamnya anak yang lahir walaupun dari keluarga kafir, gitu ya. Makanya pas sebelum balik dia matinya di atas Islam. Dan pendapat yang lebih rajih ya insya Allah dia ke surga karena juga bisa menuntun kedua orang tuanya ke dalam surga. Mustahil anak tidak ke surga padahal dia bisa menuntun orang tuanya ke surga. Piraku jung bapak mak we ke surga, ade mah rek ka neraka heula piraku kitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib, barakallahu fiik Ustaz. Terakhir. Untuk pertanyaan terakhir kami beri kesempatan kepada jamaah ikhwan untuk bertanya secara langsung. Silakan Dr. Edi mungkin. Mungkin bisa dikasih mic ya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tat, tadi ini hubungan yang antum sampaikan, Ana masih bingung Tat, surga derajat apa level surga tertinggi itu kan Firdaus Tat ya. Tapi dalam ayat Quran yang antum bacakan tadi adalah surga Aden. Apakah ada perbedaan antara Aden dengan Firdaus? Syukran. Baik, barakallahu fiik. Iya. Ya, sudah dijelaskan bahwa surga itu banyak levelnya. Ummu Harithah datang kepada Nabi SAW bertanya tentang anaknya namanya Harithah. Harithah binti Suraqah. Dia menjadi orang pertama yang gugur di medan perang Badar dan masih remaja. Mati. Kemudian Ummu Harithah bilang, "Ya Rasulullah, qad arafta manzilata Harithah fi qalbi. Afi jannatin huwa?" Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui kedudukan Harithah dalam hatiku. Apakah sekarang dia di surga? Kalau jawabannya ya, saya gembira. Kalau tidak, engkau akan melihat apa yang aku akan lakukan. Apa kata Nabi SAW? Waihak. Ajannatun wahidah la bal jinan katsirah. Kata Nabi SAW, celaka engkau. Ini bukan celaka, itu bukan doa, tapi disebut kalimatut tasyaffuq wa tarhum. Kasihan engkau. Emangnya surga itu cuma satu? Enggak, bal jinan katsirah. Tapi surga itu banyak. Wa innahul an fil firdausil a'la, dan Harithah sekarang ada di firdaus yang paling tinggi. Jadi surga banyak levelnya dan setiap level berbeda namanya. Yang paling tinggi apa tadi? Firdaus. Ada surga Aden, ada surga Ma'wa, ada juga surga apa lagi? Banyak seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dan setiap level surga
memiliki kualitas kemewahan dan kebahagiaan tersendiri yang berbeda dengan level surga lain, dan setiap level surga memiliki nama tersendiri. Nah, jadi salah satu di antara nama surga yang banyak disebut dalam Al-Quran, surga Aden, ada surga Ma'wa, ada surga Firdaus, dan banyak lagi surga-surga yang lainnya. Dan kita tidak memperoleh keterangan yang jelas tentang urutan-urutan dari surga berdasarkan level-levelnya, kecuali hanya satu, yaitu surga tertinggi, yaitu Firdaus. Selain surga tertinggi, mana yang lebih tinggi? Apakah surga Aden, apakah surga Mawa, atau surga-surga lain? Wallahu alam, tidak ada keterangan. Ya, wallahu alam bisawab. Cukup ya sampai sini. Saya lihat antum semua sudah pada capek, leles, mungkin cangkeng juga sudah panas, kaki juga sudah singsiremen, dan seterusnya. Saya tidak mau membuat antum lebih lama menderita. Cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program Tahfiz 30 Juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera, kuota terbatas. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.